warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Yasirli Amrona Rosyada selaku dosen mata kuliah Filsafat Politik. Saya Khairul Syah dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam NIM 5305020034. Di sini saya akan memaparkan materi pemikiran filsafat politik yang saya sukai beberapa filsuf yang sudah dipelajari dalam kelas mata kuliah filsafat politik. Saya menyukai filsafat politik dari filsafat politik masa Yunani pemikiran Aristoteles. 1. Manusia, penguasa, dan rakyat. 2. Relasi kebaikan. 3. Negara. Saya akan menjelaskan tentang filsafat politik masa Yunani kuno pemikiran Aristoteles. Yang pertama, manusia, penguasa, dan rakyat. Yang kedua, relasi kebaikan negara. Yang kesatu, manusia, penguasa, dan rakyat. Aristoteles merupakan murid Plato. Pemikiran Aristoteles banyak berinspirasi dari Plato, tetapi Aristoteles mengembangkan sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga pemikirannya juga banyak bersembarangan dengan gurunya. Yang kedua, relasi kebaikan. Relasi kebaikan, negara harus berrelasi dengan manusia, rakyat, dan penguasa. Relasi kebaikan ini merupakan hal empiris yang ada dalam pembentukan suatu negara. Empiris yang ada dalam pembentukan suatu negara, bukan hal yang ideal, beda dengan Plato. Yang ketiga, negara. Negara harus bertujuan untuk kebaikan. Sedangkan Plato adalah seorang filsuf dan matematika Yunani secara spesifik. Dari antena dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsafat Yunani kuno. Dan selanjutnya ke keluarga. Yang pertama keluarga, yang kedua individu-individu, yang ketiga desa-desa, yang keempat negara. Negara dibentuk dari desa-desa yang merupakan kumpulan dari keluarga, dan keluarga dibentuk dari individu. Itu suatu desa dan negara. Suatu negara itu perkumpulan dari keluarga, dan keluarga dibentuk individu-individu. Aristoteles membedakan peran individu-individu sesuai dengan kodratnya. Plato sesuai kelas. Laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki adalah pemimpin wanita, suami adalah pemimpin istri dan anaknya, Tuhan adalah pemimpin budaknya. Plato tidak membedakan laki-laki dan perempuan, pembedaan berdasarkan kelasnya. Pembedaan ini merupakan kodrat dan bahwa sejak lahir. Kenyataan manusia bahwa sejak lahir sebagian ada yang memimpin dan sebagian yang lain ada yang taat. Unsur vital terbentuknya sebuah negara. Pertama, terpenuhinya sarana pemerintahan. Yang kedua, tersedianya sistem persenjataan. Yang ketiga, terpenuhinya logistik. Yang keempat, terpenuhinya unsur keagamaan. Yang kelima, negara. Terbentuknya suatu negara harus terpenuhinya logistik, baik logistik bagi penduduk maupun logistik bagi tentara. Terpenuhinya sarana pemerintahan, tersedianya sistem persenjataan yang menunjang tentara dalam mempertahankan negara. Terpenuhinya unsur-unsur keagamaan yang dikerjakan oleh para agamawan. Unsur wilayah adalah wilayah yang memungkinkan rakyat hidup dengan sehat. Terkena sinar matahari, negara tidak harus luas karena akan kesulitan untuk memenuhinya kebutuhan rakyat. Negara harus memastikan pasokan air sebagai sumber kehidupan. Bentuk pemerintahan yang baik. Yang pertama monarki, yang kedua aristokrasi, yang ketiga demokrasi. Bentuk pemerintahan yang paling baik menurut Aristoteles adalah monarki, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh
orang yang utama dan adil. Seseorang dalam sistem monarki memerintah dengan kebijaksanaan dan keadilan. Undang-undang menjadi pegangan bagi negara untuk mengatur rakyatnya. Pemerintah sebaiknya dipimpin oleh kelas menengah, yaitu yang tidak terlalu kaya dan terlalu miskin, agar terhindar dari sistem oligarki yang menyudutkan orang miskin. Bentuk pemerintahan yang baik adalah aristokrasi dan demokrasi. Plato menyebutkan pemerintahan aristokrasi merupakan pemerintahan yang paling baik. Bentuk pemerintahan yang tidak baik adalah tirani dan demagogi dipimpin oleh pemberontak. Kekuasaan pemerintahan ada 3. Yang pertama legislatif, yang kedua yudikatif, yang ketiga eksekutif. 3 kekuasaan pemerintahan. Aristoteles telah mengenal kekuasaan pemerintahan yang terdiri dari 3 elemen, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kekuasaan legislatif terletak pada rakyat, yaitu terkait dengan masalah pemilihan umum, menetapkan undang-undang, dan meninjau peraturan pemerintah. Yudikatif adalah kekuasaan yang bertugas dalam keadilan atau peradilan. Legislatif adalah kekuasaan menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan legislatif. Pengadilan ada 8. Yang pertama pelanggaran umum, yang kedua pejabat, yang ketiga konstitusi, yang keempat perselisihan dan denda, yang kelima perjanjian dan korporasi, yang keenam pembunuhan, yang ketujuh kasus penting negara, yang ke-8 kasus orang asing. Aristoteles membagi pengadilan menjadi 8, yaitu 1. Pengadilan yang menyelesaikan perkara pelanggaran kepentingan umum. Yang kedua, pengadilan menyelesaikan sikap dan tindakan penjabat. Yang ketiga, pengadilan yang menyelesaikan kasus konstitusi, yang menyelesaikan kasus perselisihan dan denda. Yang kelima, pengadilan yang menyelesaikan kasus perjanjian dan korporasi. Yang keenam, pengadilan yang menyelesaikan kasus pembunuhan. Yang ketujuh, pengadilan yang menyelesaikan kasus negara yang penting. Yang kedelapan, pengadilan yang menyelesaikan kasus orang asing. Revolusi terkadang diperlu untuk menguatkan dasar-dasar ideologi pemerintahan, perubahan besar undang-undang. Pemberontakan dengan model demagogi yang mempropagandakan persamaan mutlak semua individu akan menyebabkan banyak orang miskin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dalam penjelasan tentang filsafat politik masa Yunani pemikiran Aristoteles. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.